Ashabul Fadilah, Pembina Yayasan Pendidikan Haja Rohana, Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, LC, DSA, PhD. Al-Mukarramah Al-Ustazah Fatimah Az-Zahra Salim Barabud. Al-Mukarram, Ketua Yayasan Pendidikan Haja Rohana, Al-Ustadz Jamaluddin, AM Depar. Al-Mukarramah Pengawas Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, Al-Ustazah Hasmi Hendriyanti, SE. Al-Mukarram, Al-Ustadz Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman Agusfian. Al-Mukarramat Asatizah di Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Dan yang kami hormati para tamu undangan dan tentunya para santria Ma'had Az-Zahra yang berbahagia. Hadirin sekalian, selamat datang kami ucapkan kepada hadirin tamu undangan di Aula Makkah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kebersamaan di malam yang penuh berkah ini dalam rangka presentasi tahfiz dan semangat belajar. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang istimewa, bukan hanya sekedar bertemu atau silaturahmi, tetapi lebih dari itu. Kita berkumpul dalam keberkahan penghafal Al-Quran yang Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebaikan dan keberkahan dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami selaku pembawa acara izinkan kami untuk memandu acara pada malam hari ini. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Rizka Khairun Nisa. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء ذلك هو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim wa sadaq rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang baru saja kita dengarkan bersama menjadikan acara semakin berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Pembina Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, LC, DSA, PhD. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan, selamat datang untuk Ananda Najah beserta para asatiz pendamping dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya memang sudah lama menantikan kedatangan Ananda Najah ke Ma'had Az-Zahra. Mudah-mudahan kedatangan ini membawa keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ananda Najah? Alhamdulillah sehat Ustaz bersama. Tadi yang dibaca Qari'ah tadi bisa Ananda jelaskan? Surah Ibrahim halaman 255. Ayat pertama sampai ayat kelima. Terus ada lagi yang mau dijelaskan?
juz ke-13. Bagaimana cara Ananda Naja bisa menghafal seperti itu? Nggak tahu, tiba-tiba langsung masuk aja, nggak ada yang ngajarin. Terus buka Quran satu-satu, dilihat, diingat gitu, enggak? Naja nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Terus gimana cara bisa tahu halaman 255? Iya, langsung masuk. Allah kasih Ustaz. Sanurihim ayatina fil afaq. Yang dibaca pertama tadi Fussilat ayat 43. Surat Fussilat ayat 43. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan di langit tanda-tanda kebesaran kami hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an ini benar. Jadi sekarang ini orang ini ragu zaman sekarang ini, apa Quran ini betul. Jadi dengan adanya Ananda Naja ini, kalau masih ada orang yang tidak percaya sama Quran, bisa ada manusia hafal ayatnya, tahu posisinya, tahu halamannya. Kan nggak kenal dengan Qori'ah tadi kan? Nggak kenal. Berapa umur Anda Naja sekarang? 15 tahun. Dulu waktu jumpa Ustadz tahun berapa? Tahun 2020. Umur 10 tahun. Kami jumpa 5 tahun yang lalu. Di mana itu? Di Sunggigi Ustaz. Sandiego. Ya, di Sunggigi Ustaz, di Lombok. Alhamdulillah. Kami senang anak-anak Naja sampai ke Ma'had Az-Zahra. Tadi saya sudah minta baca Al-Fatihah. Nanti di sini juga kita minta baca Al-Fatihah dan doa. Minta supaya anak-anak Naja kasih motivasi ke adik-adik santriah Ma'had Az-Zahra. Ini Ma'had ini nama yayasannya Yayasan Hajah Rohana, nama ibu saya. Ya Ustaz. Nanti Naja juga kan punya pondok di Lombok. Iya. Nah, jadi buat itu tadi di depan rumah tuh masjid, itu masjid Hajah Rohana. Nah, Ananda Naja juga ibunya sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Beliau anak pertama, adiknya 2. Laki-laki semua Ustaz. Laki-laki semua, sama macam anak Ustadz, laki-laki semua. Nanti Ananda Naja dikasih waktu untuk bicara. Kemudian adik, ini santriah boleh nanya? Insyaallah. Nah, nanti siapkan pertanyaan, apa yang mau ditanya. Selama ini ngapal susah, apa doanya, apa zikirnya, gimana supaya bisa macam Ananda Naja tiba-tiba ingat semua. Minta. Nah, Ustadz senang sekali, kami semuanya senang. Mudah-mudahan Ananda Naja sehat walafiat. Insyaallah. Kenapa Allah mengenalkan kita dengan Ananda Naja ini? Supaya iman kita makin kuat. Banyak hal yang di luar akal pikiran kita. Tapi kalau cuman kita aja yang, cuman kita ini aja yang tahu, zolim kita. Maka kita makanya direkam. Ini direkam, nanti diupload. Videonya dipotong-potong. Supaya semua dunia ini tahu bahwa Allah masih menyimpan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang hafal letaknya, ayatnya, artinya. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang akan menyempurnakan cahaya. Seandainya seluruh dunia ini ingkar, kufur, Allah akan menyempurnakan cahaya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga. Ananda Naja datang kemari dianggap sebagai keluarga, bagian dari anak Ustadz Abdul Somad. Sahlan, semoga urusan dakwah selama di Pekanbaru sampai hari Ahad dimudahkan Allah, dan masyarakat bumi Lancang Kuning, bumi Riau ini mendapatkan berkah dengan kedatangan anak-anak Naja insyaallah.
Ustadz hanya mampu mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Begitu juga dengan para asatiz pendamping. Mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, presentasi yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Najahudia Afifur Rahman Agusfian. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhumah mamanya Naja, almarhumah Dahlia Dayani, dan terkhusus juga untuk almarhumah Ibu Hajar Rohana. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang Najah akan membacakan Quran surah Al-Imran. Bisa dibuka halaman 75 ayat yang ke 191 dan 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman nubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik ketika berdiri, duduk dan ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berdoa, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengarkan orang-orang yang menyuruhkan kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami,
Tolong berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naja lahir tahun 2009. Bulan November tanggal 17. Naja mulai menghafal itu di usia 8 tahun, selesai alhamdulillah umur 9 tahun. Dan itu hanya membutuhkan waktu 10 bulan saja. Artinya 4 bulan. Naja sudah hafal hadis alhamdulillah udah 1211 hadis dari kitab Al-Jami' Bainas Sahihain. Naja mau belajar lagi hadis sama Ustaz Somad. Gimana Naja menghafal Quran? Mendengar. Mendengar Ustaz. Siapa yang bacakan? Syekh Misyari dari audio, Syekh Misyari Rashid Al-Afasi. Terus kalau yang bacakan hadis? Hadis ada Syekh dari Palestina namanya Syekh Ahmad Adil Salim Al-Ghaul dari Palestina. Apa nasihat Naja untuk santri Ma'had Az-Zahra? Untuk kakak-kakak semua selalu ingat bahwa menghafal Al-Quran itu bukan karena niat yang lain, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena pujian, jangan karena ingin lomba sesuatu, niatkan murni betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tak bawa catatan. Tulis, yang pertama karena Allah, bukan karena mau pujian, bukan karena mau viral, bukan karena mau dapat beasiswa, karena Allah. Dengarkan murattal yang disukai. Nah, dengarkan murattal yang disukai. Menghafal di pagi hari. Hafal pagi. Satu hari itu 2 juz dulu, 1 juz dulu atau menghafal, sekarang udah 5 juz alhamdulillah. Murajaah. Ya murajaah. Berapa juz murajaah? 5 juz. 5 juz murajaah. 5 juz murajaah per hari. Selama ini santri berapa juz? Hah? Nah tuh Ustadz Naja murajaah. Apalagi yang mau Anda Naja sampaikan untuk santri? Ulangi setiap ayat itu minimal 10 kali. Setiap ayat diulang 10 kali. 10 kali. Misal Alif Lam Mim, kan itu pendek tuh. Ya. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim sampai 10 kali. Kalau udah hafal, betul-betul hafal. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu. Ya, pokoknya terusnya mau hafalnya 10 ayat ke 20 ayat ke tetap. Ya. Dan ayat 3 10 kali juga. 10 kali setiap satu ayat. Ya. Panjang sampai habis gitu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bukan? Potong-potong. Zalikal kitabu la gitu. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu. 10 kali. Zalikal kitabu, zalikal kitabu, zalikal kitabu. Terus 10 kali. Ya. Tulis. Apa lagi?
membutuhkan support dari kedua orang tua. Support kedua orang tua. Yang sedikit-sedikit orang tua suruh balik. Demam orang tua suruh balik, demam anak suruh balik, dua-duanya demam. Support orang tua, support orang tua, support doa, support semangat. Terus yang keberapa? Yang keenam, 7. Yang ketujuh, pakai teknologi dengan bijak, handphone. Jangan pakai handphone berlebihan. jangan pakai handphone. Sini memang nggak boleh pakai handphone, nggak ada handphone. Selamat insya Allah, tak ada handphone. Jaga hati dan fokus. Jaga hati dan fokus. Jaga hati dan fokus. Terus doa dan tawakal. Doa dan tawakal. 10 istiqomah. Istiqomah. Bagaimana cara menghafal Quran dengan cepat? Murajaah. Murajaah. Murajaah terus. Murajaah terus. 5 juz satu hari. Hal rutin apa yang sering Ustadz Naja lakukan untuk mempertahankan hafalan? Pagi 1 juz. Siang mana majalah yang paling banyak itu. Pagi 1 juz, siang paling banyak malam. Paling banyak malam bisa 3 sampai 5 juz. 3 sampai 5 juz. Tapi Naja enggak murajaah arti, Ustaz. Murajaah, kuncinya di murajaah ya. Ya, dan arti itu enggak ada yang enggak Naja murajaah. Kalau arti tidak murajaah, datang sendiri. Apa mula dari terbentuknya tekad Naja untuk menghatamkan Al-Quran? Naja kebetulan waktu usia 4 atau 5 tahun, waktu Naja masih kecil, Ustaz. Ya. Naja kan dibawa terapi Ya. di Solo. Nah, di Solo itulah ketemu sama salah seorang hafiz juga, namanya Mas Fajar Abdurrahim. Kenal enggak? Fajar Abdurrahim waktu itu dia sudah menghafal 17 juz Quran. Sama Sarabelal Farsi juga. Waktu Naja sudah selesai terapi, Mama sudah selesai studi S2-nya. Naja dibawa pulang ke Lombok, dapat kabar dari uminya Mas Fajar itu bahwa Fajar sudah menyelesaikan hafalan Qurannya 30 juz Quran. Masya Allah. Itu yang buat semangat ya? Iya. Apakah Naja pernah merasakan patah semangat di pertengahan langkah dalam menggapainya? Pernah kurang patah semangat? Pernah jenuh, Ustaz. Jenuh? Cara menghilangkannya dia refreshing. Ke pantai. Jenuh juga ya, bosan. Jadi caranya refreshing. Oke. Kan katanya kita menghafal Quran akan memberikan keberkahan. Apa keberkahan yang Ustadz dapatkan selama menghafal Quran? Alhamdulillah selama menghafal Quran ini tidak ada kendala, Ustaz. Nggak ada kendala. Dapat alhamdulillah Naja dapat tiket umrah. Alhamdulillah 14 kali. 14 tiket umrah, Ustaz. Tiket umroh. Baru kepakai 2, Ustaz. Baru kepakai 2. Masya Allah. Haji 1 kali.
haji belum berangkat, belum dipakai, tapi kapan mau Naja berangkat? Bisa. Bisa diberangkat. Wow, tiket haji sudah ada, umroh 12 baru dipakai 2. Barokah hidup Naja. Luruskan tempat duduk. Tuh berkahnya Naja. Naja sudah diundang oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah, Ustaz. Masya Allah, Sultan Brunei. Ya, malahan duluan Naja dibanding Ustadz diundang. Masya Allah. Masya Allah. Barokah, barokah. Apa hal yang membuat Ustadz Naja pantang menyerah dalam menghafal Quran? Naja selalu ingat bahwa Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah dan akan menemani kita di alam kubur nanti. Itu motivasi ya. Iya, iya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran akan memberikan syafaat. Bukan hanya hafal ayat namun juga hafal artinya, kandungannya dan halamannya. Gimana kalau semangat anak itu putus karena nilai sekolahnya buruk sehingga mempengaruhi hafalan? Misalnya nilainya anjlok, jelek, lalu mempengaruhi hafalan. Gimana caranya biar supaya santri ini tetap semangat? Al-Quran itu pintu kecerdasan. Menghafal Quran itu yang lain masuk. Al-Quran itu pintu kecerdasan. Dengan hafal Quran yang lain mudah masuk ya. Itu pemahamannya. Naja istirahatnya di surga nanti. Ngambil perkataan Ustaz Abu Somad juga. Istirahatnya di surga nanti. Masya Allah. Bagaimana cara Ustadz Naja menghafal Quran 30 juz mutqin dalam 10 bulan? Iya. Naja kan awalnya diperdengarkan dulu satu halaman. Kalau sudah bisa, misal Al-Fatihah diulang-ulang. Kalau sudah bisa tinggal di store. Sudah bisa satu halaman, 2 halaman. Sudah bisa 2 halaman, 3 halaman. Sampai Naja itu Ustaz bisa menghafal Quran itu 7 halaman Ustaz. 7 halaman satu hari. Naja sudah bersanad riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah. Riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah. Yang ke-34. Sanad yang ke-34 dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja hal yang bisa membuat hafalan cepat hilang? Menonton kebanyakan main handphone. Selama banyak main handphone. Tidak istiqomah. Tidak istiqomah murojaah. Bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif saat menghafal? Tetap fokus. Tetap fokus ya. Iya, iya. Menghilangkan pikiran-pikiran itu gimana caranya? Yang penting terus walaupun sedikit daripada banyak tapi sia-sia gitu. Oh, sedikit tapi mutqin ya. Iya. Mutqin, sedikit tapi mutqin. Afwan Ustadz izin tanya, apa langkah-langkah agar bisa istiqomah? Tetap bergerak. Tetap bergerak. Hafal terus. Ini ada masalah besar yang mereka ini nggak ada nulis di sini. Bagaimana cara menghilangkan ngantuk? Nah, kan nggak nulis.
Gimana Ustadz Naja? Cara menghilangkan ngantuk? Berdoa. Banyak berdoa. Allahumma yassir hifdzil Quran. Tulis Allahumma yassir Hifdzil Quran. hifzil Quran. Ya Allah mudahkanlah Aku saya menghafal Quran. menghafal Quran. Allahumma ya Allah yassir hifzal Quran. Ya Allah mudahkanlah menghafal Quran. Apakah adab kita kepada Quran akan mempengaruhi hafalan kita? Iya, betul. Apa contoh adabnya Ustadz Naja? Adab ke Quran. Jangan taruh Quran di bawah. Jangan letak di bawah. Jangan biarkan sampai berdebu. Jangan biarkan sampai berdebu. Apakah ada nasihat untuk anak yang bisa dibilang lalai belum menghafal Quran? Apa nasihat untuk yang lalai-lalai? Apa nasihat Ustadz Naja untuk yang lalai-lalai? Allahumma inni a'udzubika minal kajzi wal kasal. Itu kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini Ustadz Naja. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت murtafaqa. Shadaqallahul azim. Al-Kahf. Ayat yang ke-30 yang Ustaz baca, Naja lanjutkan ke ayat 32, ayat 31. Juz ke-15. Halaman 297. Jadi gimana supaya santri ini bisa ngapal halaman? Dengarkanlah Ustaz tadi Hidayat. Apa Naja pernah mimpi? Apa mimpi kelihatan? Alhamdulillah selama ini enggak pernah Ustaz. Enggak pernah ada mimpi. Mimpi almarhumah ibu? Enggak pernah. Enggak pernah. Zikir, ada zikir khusus? Ini Naja pertama kali ke Pekanbaru? 3 kali Ustaz. 3 kali. Masya Allah. Baru pertama kali tapi karena Ustaz lagi. Masya Allah. Gimana perasaan Naja sampai ke sini? Alhamdulillah. Tenang mengulang kembali kenangan. Alhamdulillah. Mengulang kenangan. Kan waktu Mama Naja meninggal aja lagi di sini Ustaz. Oh, lagi di sini. Oh. Terus waktu itu pulang sempat ketemu dengan ibu? Enggak, tinggal jenazahnya aja Ustaz. Jadi maksud beliau kenangan itu, kita kalau kita ke suatu tempat, ibu kita meninggal, kita mengulang kenangan. Saya setiap sekali ke Madura, saya di hotel tempat saya yang ibu saya meninggal itu. Saya tidur di kamar itu, saya duduk di kursi itu, yang saya waktu itu dapat WA ibu saya meninggal. Itu maksud omongannya. Jadi setiap kali beliau ke Riau, beliau ingat kenangan, dapat kabar ibunya meninggal. Sampai ke sana enggak sempat ketemu jenazah. Sempat ketemu 15 menit sholat jenazah. Sempat Dan Naja menjadi imamnya. Allah. Masya Allah. Apa pesan ibu yang paling Naja ingat? Naja
jaga hafalan, Hmm. jangan sampai lupa murajaah. Berbakti sama papa nanti kalau mama sudah meninggal. Pernah pesan gitu? Seingat aja enggak pernah, tapi tiba-tiba itu perintah gitu. Masya Allah. Seandainya Najah ketemu dengan Nabi Muhammad, apa yang Najah lakukan? Najah mau peluk minta syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nanti di akhirat Najah dikasih tahu malaikat, Najah, kamu hafal Quran, tahu artinya, tahu letaknya, kamu diberikan kuasa untuk memberi syafaat 10 orang. Siapa aja yang Najah kasih? Mama 1. Terus? Papa 2. Papa. Terus? Kami keluarga terdekat. Iya. Pak Bahar. Ustaz Abu Kumar juga insyaallah. Dapat ya? Ustaz nomor 5 ya? Masya Allah. Terus ada 5 lagi nih. Buluti. Dapat syafaat. Dapat semuanya. Amin, amin, amin. Apa keinginan Najah yang belum tercapai? Insyaallah Najah sedang berikhtiar untuk masuk sekolah di Madinah. Mau ke sekolah ke Madinah. Mudah-mudahan sampai niatnya ya. Ya. Allah mudahkan insyaallah. Kasih minum Ustaz. Najah minum, nyantai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Umi, ada yang mau ditanya? Doakan Umi, Ustaz Najah. Amin. Umi gembira ketemu Najah. Amin. Amin, amin, amin. Izin Ustaz Najah, saya membacakan arti dari sebuah ayat dari Al-Quran. Najah mohon dilafadzkan dengan lafadz Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, apabila telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Oh, Al-Mu'minun. Ada salah satunya di Al-Mu'minun. Al-Waqi'ah. Ada. Ayat 47. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Surah Al-Waqi'ah 56 ayat 47, juz 27, halaman 535. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustadz, saya izin bertanya. Ketika kita menghafal, kita mendapatkan nikmat hafalan itu, kita cepat dalam menghafalnya, termasuk salah satu orang yang cepat menghafal. Namun di selang itu kita melakukan maksiat, perbuatan keji, perbuatan buruk. Apakah hafalan yang kita dapatkan itu berkah atau malah sebaliknya, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penghafal Quran tapi sering melakukan maksiat, itu lama-lama hafalan kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak seketika langsung hilang, tapi sedikit-sedikit itu langsung hilang. Bukan kita yang malas, tapi Qurannya yang enggak mau dipegang sama kita. Qurannya enggak mau dipegang sama kita. Qurannya enggak mau dipegang. Ambilkan air botol, Wira, bukakan sini biar dibacakan doa. Botol bukakan depan, jadi bacakan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Ada yang tahu surah apa ini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من حيث itu huruf fa, bukan huruf sa, tapi ta. Coba diulang. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم إن كيدي متين. Aja lanjutin, kakak lanjut ke setelahnya. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Benar. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. Cukup. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qalam ayat 43 sampai dengan 48. Boleh yang lain? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا ظننا Salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله Itu baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم Fil ardi. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم Itu bukan huruf dal, dari mana dapat huruf dal? Huruf bot itu. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم Fil ardi. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا Aja bingung tadi antara mau keliru atau mau apa ini. Lanjut. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا Benar. Cukup. صدق الله العظيم. Ada yang mau lagi atau sudah Najah cukupkan sampai di sini? Ikutin Najah baca Al-Fatihah supaya benar semua, termasuk kata di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. belum ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah semuanya mantap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Guru Abdul Somad, mohon izin Tuan Guru, saya mungkin sedikit akan bercerita seperti biasanya teknis kami dalam acara. Saya bercerita tentang kisahnya Najah, bagaimana perjalanan dia menghafal Al-Quran sampai saat ini, Tuan Guru. Jadi sebenarnya Najah ini tidak pernah direncanakan atau ya direncanakan oleh orang tuanya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jadi bermula dari mamahnya almarhumah memiliki rahim yang lemah pada saat itu. Jadi sebelum mengandung Najah, mamahnya ini pernah mengandung dan qadarullah harus keguguran di usia kandungan yang ke-3 bulan. Jadi pada saat mamahnya Najah ini mengandung Najah, Tuan Guru, jadi beliau ini berikhtiar dari sekian banyak ikhtiar yang beliau lakukan, salah satunya yakni memperdengarkan anaknya yang pada saat itu Najah murattal Al-Quran. Kenapa dipilih audio? Mungkin perlu digarisbawahi karena mamahnya Najah, papahnya Najah juga pun bukan seorang hafiz, bukan seorang hafizah, bukan ustadz, bukan seorang ustadzah, orang awam sama kayak saya. Jadi Najah diperdengarkan 24 jam nonstop pada saat itu di kamar, dikarenakan mamahnya juga harus bed rest, jadi full dia dalam kamar. Pada saat Najah lahir di usia kandungan yang ke-7 bulan, prematur, badannya Najah itu kecil sekali, badannya hitam kebiru-biruan, jalur pernafasannya belum sempurna, jalur pencernaannya belum sempurna, bahkan jantungnya pun belum sempurna, Tuan Guru. Jadi dia belum terlalu kuat untuk memompa darah ke seluruh organ pada saat itu. Lalu disarankan oleh dokter, Najah ini harus survive sendiri tanpa ada bantuan makanan yang masuk dan sebagainya. Jadi benar-benar bertahan hidup sendiri di dalam box inkubator di NICU. Jadi disarankan oleh dokter untuk didengarkan musik klasik waktu itu, Tuan Guru. Tapi alhamdulillah yang dipilih oleh orang tuanya lagi-lagi murattal Quran, Tuan Guru. Jadi Najah ini dalam kandungan dan pada saat lahir memang sudah familiar dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Lalu pada umurnya Najah yang ke-10 bulan mulai timbul kecurigaan. Jadi Najah ini pengidap cerebral palsy atau bahasa Indonesianya adalah lumpuh otak. Ya, yang sama-sama kita lihat sekarang ini adalah beliau ini adalah salah satu contoh cerebral palsy atau lumpuh otak. Dan kecurigaan itu mulai tumbuh pada umurnya Najah
ke 10 bulan. Waktu itu kepalanya sering miring, ketika dicoba untuk diluruskan oleh ibunya, tidak bisa. Nanti ketika dia liring hanya sebentar bertahan lurusnya ini, kembali miring. Begitu seterusnya, dan dia tidak bisa tengkurap yang seharusnya di usia tersebut Najah harusnya sudah bisa tengkurap. Lalu pada umur 1 tahun barulah kita ketahui bahwa Najah ini seorang pengidap cerebral palsy. Dan mungkin salah satu sebab Tuan Guru yang menyebabkan Najah ini bisa menghafal Quran ini adalah penyakit ini justru Tuan Guru. Jadi yang seperti tadi diceritakan oleh Najah bahwa dia dibawa ke Solo waktu itu, ke tempat terapi cerebral palsy yang paling bagus waktu itu di Indonesia. Umurnya Najah 4-5 tahun. Dia bertemu dengan yang tadi diceritakan, Fajar Abdurrahim, kondisinya sama, cerebral palsy, pakai kursi roda, tapi waktu itu lebih dewasa Fajar Abdurrahim daripada Najah. Pada saat itu Fajar sudah menghafal 17 juz. Jadi itu awal mula mamahnya Najah, dan Najah termotivasi. Mamahnya ini sangat termotivasi oleh Fajar Abdurrahim ini. Dia ingin menjadikan Najah sama seperti Fajar. Nah, Fajar saja bisa, apalagi Najah insyaallah waktu itu. Jadi mamahnya kebetulan Tuan Guru di sana juga melanjutkan studi S2 ke farmasi. Hanya 2 tahun ya aja. Oh ya, dapat pin emas dari perguruan, dari universitas mamahnya ya. Jadi 2 tahun, mau tidak mau juga Najah harus pulang, harus lanjut terapi di rumah, terapi mandiri. Pada saat di rumah sudah selesai semuanya, berselang beberapa waktu mamahnya Najah dapat kabar dari mamahnya Fajar Abdurrahim bahwa Fajar ini sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Semakin termotivasi mamahnya Najah untuk menjadikan Najah sama seperti Fajar. Lalu dimulailah pencariannya mamahnya Najah ke TPQ-TPQ yang kecil-kecil yang ada di Lombok. Qadarullah, 3 tempat yang didatangi pada hari itu semuanya menolak Tuan Guru. Karena yang seperti yang kita tahu, Najah ini tidak bisa membaca dan menulis. Mungkin menurut beliau-beliau ini perlu guru khusus yang mengajarkan Najah. Jadi mereka tidak sanggup. Dan ada satu kata yang terkadang kalau saya sampaikan di depan umum buat hati saya terenyuh Tuan Guru. Mamahnya bilang, ya sudah nak, belajar sama mamah dan papa saja di rumah. Dan alhamdulillah yang kita lihat di sini ini adalah hasil dari perjuangan orang tuanya. Jadi Najah ini gurunya yang membimbingnya mamah dan papanya. Yang membimbing dia mendengarkan, yang menjadi matanya Najah adalah mamahnya. Jadi mamahnya yang nunjukin, nah kita ini sudah di halaman sekian, nah ini sudah di halaman sekian, ini mamahnya. Jadi Najah tidak punya seorang guru hafiz atau hafizoh. Murni Najah ini menghafal dari audio. Ketika audionya salah, ya salah yang dihafal dengan Najah. Jadi makanya yang dipilih itu masyayikh yang sudah terkenal seperti Syekh Misyari Rashid. Lalu Najah ikut di acara TV RCTI Hafiz Indonesia 2019, tahu ya teman-teman? Ya, di sana Najah sudah menghafal 30 juz beserta halamannya dan sebagainya, tapi belum menghafal terjemahnya. Terjemahnya ini dihafal oleh Najah karena mungkin dia merasa tertantang atau terchallenge. Karena salah satu juri Abi Amir Tuan Guru pernah nyeletuk ke mamahnya, "Mah, kok Najah ini dibatasi hanya menghafal Al-Qur'annya saja, kenapa enggak terjemahnya?" Oh iya. Abi Amir itu adalah doktor ilmu tafsir Al-Qur'an. Abi Amir adalah doktor di bidang tafsir Quran, profesor kata Tuan Guru. Jadi celetukan itu terdengar oleh Najah. Ketika Najah ini ditantang itu dia, ya Allah, saya tahu kalau Najah ini tertantang, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. All out, dia bakal tuju apa yang menjadi tujuannya. Jadi akibat dari tantangan tersebut, Najah ini hanya membutuhkan waktu 4 bulan saja Tuan Guru untuk menyelesaikan terjemahan Al-Quran dari auditori.
Jadi dia selama di rumah itu mendengar Tuan Guru, non-stop mendengar terjemah Al-Quran. Al-Quran itu modelnya baca ayatnya lalu terjemah ayatnya, terjemah, jadi lama sekali. Dan dia juga menghabiskan banyak waktu untuk menghafal terjemah. Lalu apa lagi Jah? Ya mungkin itu hanya sepenggal kisah Tuan Guru, singkat saja. Mungkin cuman itu yang saya bisa sedikit ceritakan. Semoga ini menginspirasi kita semua. Semoga ini juga menginspirasi ustaz-ustazah jangan pernah putus asa untuk membimbing anak didiknya. Jazakumullah khairan atas waktunya. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman Agusfian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk presentasi pada malam hari ini. Baik, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan hajat-hajat kita. Setiap orang yang punya hajat sebutkan hajatnya di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat. Sebutkan hajatnya masing-masing. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha ghasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Khususan ila ruhi almarhumah Mama Dahlia Andayani binti Haji Suparlan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa ghasilha bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqiha min adh-dhunubi kama tunaqqi ath-thawbal abyad min ad-danas. Wabdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannah wa qihi fitnatal qabr wa adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tabarru'ana wa takhashu'ana wa ta'aqqudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين.